Selamat pagi semuanya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang tentunya melibatkan Bapak Ibu guru sebagai anggota warga sekolah SMP Negeri Sekarang Tengah. Kali ini saya perlihatkan biodata saya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena kita sudah kenal. Kemudian indikator yang saya pilih sebagai kepala sekolah, upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini fokusnya adalah visi, misi, dan kualitas pembelajaran. Kita lanjut pada slide selanjutnya, target perilaku yang ingin dicapai. Kita lihat ada dua target perilaku. Yang pertama, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Kemudian visi dan misi SMP Negeri 1 Krayan Tengah kita lihat yang pertama, visi terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia. Jadi poinnya akhlak mulia, berbudi luhur, berprestasi, dan berwawasan nasional. Ini tujuannya adalah tingkat kita adalah wawasannya nasional, bukan lagi pada tahap lokal. Untuk mencapai itu ada misi yang kita upayakan. Misi yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang diyakini oleh warga sekolah. Kemudian yang kedua, membudayakan perilaku jujur, sopan, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Karena sukses itu ya dari sini nih, dari perilaku jujur, sopan ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan budaya literasi. Karena memang literasi kita secara keseluruhan di Indonesia rendah, maka perlu diupayakan agar literasi ini bisa ditingkatkan seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi, leadership, dan peserta didik. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan leadership peserta didik. Ini juga perlu ditingkatkan, terutama bahasa Indonesianya. Harus bahasa Indonesia yang baku, yang benar sesuai dengan ejaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. Yang keenam, menanamkan cinta tanah air, mengakui pluralitas dan menghormati perbedaan yang ada. Pertama, cinta tanah air. Pluralitas ini maksudnya adalah keberagaman budaya, suku, ras, dan agama yang dimaksud di situ. Kemudian dia bisa menghormati perbedaan yang ada, karena hal itu sangat mustahil untuk dihindari. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Ini yang paling penting sebagai bangsa. Kita harus menanamkan ini semangat nasionalisme dan patriotisme ini kepada siswa kita. Selanjutnya, ini teori pendidikan ya. Menurut Komarudin Hidayat, pendidikan melibatkan 3 aspek. Pertama, hati. Hati yang dimaksud di sini adalah pemahaman. Jadi dia harus mengerti tujuan dari belajar itu apa. Kaitannya bukan hati liver, hati pengetahuan. Kemudian yang kedua, pikiran. Kemudian tangan. Kemudian hati lagi. Maksudnya apa? Setelah dipahami, dipikirkan. Setelah dipikirkan, diamalkan. Ini konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Komarudin Hidayat. Ini terima kasih. Ini presentasi yang bisa saya lakukan. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi visi misi sekolah ini. Kiranya siapa tahu ada yang perlu diperbaiki atau Bapak Ibu punya pertanyaan
berkaitan dengan visi misi sekolah kita ini yang kaitannya juga dengan peningkatan kualitas pendidikan. Saya berikan kesempatan. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Tolong pakai ini Pak, sekian keras habis. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Ini saya mau bertanya, Pak, silakan yang pertama tadi. Ya. Ada poin yang berapa? Poin yang kedua. Ya, yang kedua. Ya. Nah, ini yang dijelaskan ada beberapa mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berprestasi dan bernasional. Nah, jadi yang digaris bawahi jujur, sopan, disiplin. Nah, jadi untuk dalam sekolah kita, jadi ini yang harus kita terap. Jadi untuk selama ini siswa kita kekurangan mempunyai perilaku yang jujur, sopan, disiplin. Disiplin agak presentasi naik. Kalau untuk sopan itu, kalau menurut saya agak kurang gitu. Nah, maksudnya metode apa yang kita terapkan untuk mereka yang perilaku yang jujur dan punya perilaku yang sopan, yang sopan yang agak menurun prestasinya itu aja. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain, siapa tahu menanggapi. Pak Andis tadi menekankan kepada perilaku sopan. Ya, sopan ya, artinya kualitas sopannya itu kan menurun di bawah. Bagaimana meningkatkannya? Apakah perlu ada jam khusus? Saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan terkait itu. Mungkin Bu Rini sebagai guru agama. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya sebagai guru agama, ya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa sikap perilaku jujur atau sopan dan disiplin, kerjasama, tanggung jawab itu ya sebenarnya perlu kita juga sebagai Bapak Ibu guru mengambil kesempatan atau waktu di saat kita mengajar untuk menyelipkan beberapa hal, mengajak anak-anak itu untuk bersikap jujur, bersikap jujur dan sopan. Nah, di saat mereka memiliki sikap jujur dan sopan, maka jelaslah di sana disiplin ada, kerjasama dan tanggung jawab itu pun ada. Nah, jadi hal ini memang berpulang kepada kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita memberi contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik supaya mereka menjadikan pribadi yang jujur, sopan, disiplin dan ada kerjasama dan tanggung jawabnya di sana. Nah, itu saran dari saya karena jujur selama ini memang selama saya mengajar saya tetap memberi nasihat kepada anak-anak itu dalam bagaimana mereka membawa diri mereka sebagai peserta didik. Dan perilaku jujur, sopan, disiplin, kerjasama dan tanggung jawab ini adalah hal yang sangat berpengaruh membawa mereka kepada keberhasilan mereka ke depannya. Nah, jadi itu dan usul dari saya ya tidak menghalangi ataupun dalam arti kita sama-sama sebagai Bapak Ibu guru mengambil kesempatan untuk mengajarkan hal ini, membudayakan perilaku jujur, sopan, disiplin, kerjasama dan tanggung jawab di dalam kehidupan anak-anak, terutama juga kita sebagai Bapak Ibu guru di tempat ini. Mungkin itu saran dari kami atau masukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini atas bantuan yang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andis. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain? Pak Dita, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kalau saya mungkin saya menambah sedikit tentang poin 2 ini, karena kalimat ini kan cukup mengundang semua orang yang ikut terlibat di dalam membudayakan perilaku jujur, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi kata jujur itu kan perlu ada keterlibatan orang tua. Kalau dia tidak jujur dari rumah kan masa kita tingkat kalangan guru saja yang bisa mendidik anak itu bisa jujur. Dia harus jujur dari rumah. Nah, jadi
dari orang tua. Kerjasama itu kan harus ada keterlibatan orang tua. Nah, tanggung jawab itu juga harus ada keterlibatan orang tua. Tidak cukup guru menurut saya. Ya, jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya lah. Jadi kalau nantinya seandainya di sini berjalan, supaya orang tua itu juga harus terlibat dalam hal ini supaya kita semua merangkul kekuatan agar anak-anak berperilaku jujur, disiplin. Nah, jadi tidak cukup kita guru saja mungkin. Itu saja sedikit yang perlu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapitan. Ada yang lain? Dari Bapak Ibu? Mungkin ada. Pak Kapitan tadi dan jujur itu juga harus melibatkan orang tua, guru dan masyarakat. Semuanya punya peran di situ. Makanya tidak bisa visi misi sekolah ini tercapai tanpa melibatkan sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, ada yang lain? Saya persilahkan. Jadi silakan. Ya baik, dari visi dan misi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, jadi saya menambah dari Bapak Kapitan tadi, kalau kita mau mewujudkan visi, jadi kita harus melakukan misinya supaya visi itu terwujud. Nah, menurut saya karena yang banyak kita bahas tadi itu nomor 2, karena dari orang tua dan terutama mulainya harus dari kita, dari guru-guru. Dari guru-guru harusnya dimulai dari kita, entah dari jujurnya, sopan, disiplin, ataupun kerjasama tanggung jawabnya. Karena siswa itu kalau di sekolah kita sebagai orang tua, mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat. Guru saya seperti ini, jadi ketika kita menegur, mereka akan menjawab. Jadi kenapa saya ditegur? Sedangkan guru yang ini begini, begitu. Nah, jadi saya rasa untuk visi misi ini harusnya mulai dari kita sebagai guru untuk mewujudkan supaya kita menjadi contoh untuk siswa-siswi kita. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeli. Saya sepakat. Jadi betul apa kata Pak Jeli. Seperti dalam filosofinya Kiai Dewantara kan sama. Enggak sosok tulodo. Artinya guru sebagai orang tua kedua di sekolah harus memberikan contoh teladan yang baik. Saya silakan. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan observasi kali ini yang kaitannya dengan visi misi sekolah ini memberikan kita gambaran bahwa visi akan tercapai jika misi bisa terlaksana, dan itu butuh keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan paling utama kita harus mengawalinya dari diri kita sendiri. Jangan pernah bermimpi untuk mengubah orang lain sebelum kita bisa mengubah diri kita sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam perpisahan kelas 9 kemarin, bahwa ada kata-kata hikmah di situ bahwa anak mungkin gagal mendengarkan kita, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru kita. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya.